Neneknya pesan ke aku itu kalau bermimpi itu jangan kecil, harus dibayangkan sebesar mungkin. Nanti siapa tahu Tuhan akan mewujudkan itu kayak gitu. Jangan yang kecil-kecil, harus besar. Sekalian besar biar nggak nanggung. Ya. Hari ini Ninja Caca sudah bersama Kak Atina. Kak Atina, dipanggilnya siapa Kak? Kak Atina. Oh Kak Atina, kirain Tina gitu. Kak Atina, tadi kan aku udah nemenin kita udah menemenin perjalanan dari YIJ sampai ke bandara. Wah Kak, pas pertama kali ke bandara tentunya menimbulkan perasaan-perasaan yang campur aduk ya. Aku mau nanya dari perasaan dulu kali ya. Perasaan apa Kak Tina saat ini? Perasaannya itu sedih campur seneng karena mau meninggalkan tanah air tercinta untuk menggapai mimpi yang lebih besar di Jerman. Senangnya yaitu karena akhirnya bisa ke Jerman dengan proses yang begitu panjang dan effort yang besar, luar biasa. Dari tadi kan Kak Tina bilang proses yang begitu panjang, penasaran banget kan prosesnya itu kayak gimana. Usianya berapa Kak? Aku tebak lu ya, masih kayak katanya masih muda ya, cantik ya, 25 lah ya, 25, 24 ada? Naik. Aduh berapa kamu berapa? 25. Berapa Kak? Aku 27. Oh 27. Nah di samping Kak Tina ini ternyata ada Adik tercinta. ada adanya ya. Bisa menemani Kak Tina ikut mengantar ke bandara ya, itu love banget. Oke, Kak Tina ambil program apa Kak? Aku awalnya itu au pair, cuma waktu itu visanya itu memang agak sulit. Akhirnya sama YIJ disarankan untuk pindah program ke Ausbildung. Ausbildung. Berarti memang awalnya tuh minatnya au pair. Iya. Setelah ada perpindahan dari au pair ke Ausbildung, gimana Kak? Maksudnya kayak nggak terima atau ya udah itu mungkin tantangan aku kan atau gimana? Itu nangis banget sih Kak, karena nggak sesuai ekspektasi. Kayak aku takutnya nanti kalau soal Ausbildung kan susah ya Kak, bahasanya lebih tinggi, aku bisa ngikutin atau enggak kayak gitu. Terus ternyata frau-fraunya, guru-gurunya di YIJ itu support semua. Terus akhirnya terlalui dan bisa lulus B1 dengan lancar dan mudah. Oke, sempat agak kaget dikit gitu ya. Atau pernah curhat sama adanya, gue langsung Ausbildung nih gimana? Karena kebanyakan gini Kak, orang-orang pada takut ke Jerman. Aku mau ikut au pair dulu atau ikut BFD, FSJ dulu sebelum mengambil Ausbildung. Karena kan Ausbildung kan benar-benar kerja gitu kan, kerja dan harus bagi waktu dengan belajar juga tentunya. Oke, selama proses belajar nih Kak, ada kesulitan nggak Kak? Kesulitannya karena aku orang Jawa ya, jadi medok. Jadi sering dikomentar, Rin kayak itu logatnya tolong diimprove ya, jangan medok-medok gitu. Itu terutama Frau Erlin selalu komentar gitu. Aussprache, perhatikan Aussprache-nya diperhatikan. Kak Tina Jawa mana Kak? Jawa Timur, Tulungagung. Jawa Timur Tulungagung. Plat AG. Oke. Nah dari background kakak mungkin kan dari latar belakang Jawa ya. Mungkin ada kesusahan gak sih dalam mengucapkan dan harus berapa kali latihan segala macam? Sebenarnya untungnya di YIJ itu support kita untuk selalu latihan sprechen ya. Jadi lama-kelamaan itu hilang kayak logat-logatnya. Selagi kita mau berusaha latihan terus itu bisa, dan gurunya support banget untuk kita untuk terus latihan kayak gitu. Oke, soalnya kan ada nih ya di sosial media orang Jerman, bukan orang Jerman sih, orang bekerja di Jerman tapi logatnya masih Sunda, Jawa, pada accent lokal pride ya. Oke, ada merasa down gak sih Kak kalau selama belajar itu? Merasa down waktu belajar enggak sih, untungnya teman-temannya itu semuanya support, terus lingkungannya belajarnya itu baik kayak gitu. Downnya malah
ketika prosesnya itu sih, proses setelah lulus bahasa itu kayak pencarian bed trip kayak gitu. Pas pencarian Beatrix-nya ya. Berarti sempat mengulang untuk modulnya berapa kali atau one shoot? Alhamdulillah one shoot. Wow, one shoot. Nah, mungkin tadi kan aku ngulik lagi ya, ada support dari teman, dari keluarga. Nah, untuk keluarga sendiri ada siapa aja? Keluargaku ada adikku tercinta ini yang selalu support, terus ada nenek, tante, om di rumah, itu sih. Nah, kawan EJ, Kak Tina ini ternyata memang sudah tidak mempunyai kedua orang tua, tapi semangat belajarnya tetap diancungin, jempol banget, tepuk tangan dong. Terakhir berarti orang tua meninggalkan Kak Tina dan adik kapan? Kalau ayah itu SMP, waktu ya 2012 ya Dek, ya. Kalau mamah 2023. Oh, 23. Kebetulan yang menyarankan aku untuk masuk YIJ itu mama sebelum meninggal itu sering sharing-sharing ya. Adik ini Jadi saksi bisu dia di apa teror ya sama mama. Share DM kalau ada apa namanya Iya. info-info sekolah atau pertukaran pelajar ke luar negeri gitu sama mama tuh emang disupport. Terus aku yang karena aku nggak tertarik di situ, kakak yang buka kamu aja kan, jadi kita lempar-lemparan gitu. Aku agak shock gini ya, maksudnya orang tua kayak bener-bener mencari informasi, kan jarang-jarang ya, kadang cuman informasi tentang nasihat untuk anaknya, ini bener-bener informasi yang bikin upgrade skill kita kayak gitu kan. Oh berarti taunya dari mama. Kamu langsung ngeiyain atau aduh tar dulu mah mikir 2 kali dulu atau gimana saat itu? awalnya emang pingin sih dari dulu untuk pertukaran pelajar kayak gitu ya. Tapi waktu itu mama lagi sakit jadi nggak tega. Terus waktu mama nggak ada, terus kebetulan aku baru selesai kuliah juga. Itu aku kayak lost apa ya, kayak lagi mencari jati diri, terus kayak bingung aku harus ngapain. Terus ingat kata-kata mama apa kayak pingin anaknya untuk sukses kerja di luar negeri gitu. jadi aku pingin juga mewujudkan cita-cita mama kayak gitu. Mungkin terakhir yang bilang apa ya, mama sampaikan mungkin sebelum tiada, kayak ada sebelum meninggalkan kalian, ada pesan untuk ternyata ini pesan yang dipakai buat selama-lamanya nih, ada gak sih? Ya harus tetap berusaha, apa namanya, jangan lupa untuk selalu berdoa, ingat Tuhan, ya itu sih. Oke, berarti kalau misalkan Kak Atina pergi, kakaknya sendiri bakal kangen gak sih kamu deh? Iya. Aku waktu Lebaran kemarin full nangis Kak, bener-bener kayak mau berpisah sama keluarga, overthinking juga. Karena kan bukan pindah keluar kota, ini benar-benar ke negara lain ya. Terus kan di rumah juga ada nenek kan, biasanya nenek itu tidurnya sama aku, apa-apa selalu manggil aku, terus kayak ninggal nenek sendiri kayak sedih banget. Peluk dulu dong. Oke, dari pesan untuk neneknya mungkin ada kah, kayak misalkan ini kan tahu nih kamu berangkat, terakhir deh ketemu kapan? Kemarin sebelum Kemarin sebelum berangkat ya. Pesan buat nenek Enggak mas, neneknya pesan untuk neneknya pesan ke aku itu kalau bermimpi itu jangan kecil, harus dibayangkan sebesar mungkin, nanti siapa tahu Tuhan akan mewujudkan itu kayak gitu. Jangan yang kecil-kecil, harus besar biar nggak nanggung. Ya, sekalian besar biar nggak nanggung gitu. Dari keluarganya udah benar-benar sangat mendukung sekali ya untuk cita-cita Kak Atina, dan mungkin adanya juga saat ini ya tetap. Mungkin kalau misalkan melihat ini ya orang tuanya, ada yang mau disampaikan buat orang tua, pasti kataku sih ngelihat sih kayak anak aku udah alhamdulillah udah berangkat gitu kan. Apa ya, sebenarnya kayak untuk doa juga. Ya mama sama ayah, aku sedang berusaha untuk mewujudkan cita-cita kita. Semoga kalian melihat perjuangan aku di sana dan membantu, mendoakan dan meridhoi setiap langkahku kayak gitu. Tapi balik lagi ke proses belajar ya,
pasti kan ada kondisi yang tadi aku bilang bertanya down gitu. Sempat curhat juga ke adek. Sempat Lebih banyak curhat. apa curhat ini jujur ya? Curhatnya lebih ke kan di rumah tuh susah buat latihan ngomongnya sama siapa. Iya. Kebetulan aku waktu SMA itu ada ambil bahasa Jerman juga di SMA itu ada. Akhirnya aku nyambungin kakak ke guruku bahasa Jerman di SMA. Kak, kalau di Tulungagung nggak ada teman lawan ngobrolnya, bisa ketemu sama Her Adi, itu guruku SMA. Tuh, jadi aku nyambungin ke guruku bahasa Jerman. Jadi kakak kalau di Tulungagung itu ngobrolnya sama guruku itu, karena aku tahu kakak pasti kebingungan cari lawan Tapi ngomongnya. gurunya welcome, maksudnya Welcome. Oke, berarti banyak banget yang mendukung ya. Oke, untuk apa namanya ya? Untuk program Ausbildung ini kakak tertarik program apa kak? Sekarang lagi ambil program apa? Sekarang lagi ambil Restaurant-Fachfrau und Veranstaltung, REVA. Oke, kenapa ngambil restoran? Karena di rumah itu ada restoran, jadi kayak mungkin kedepannya kayak pingin mengembangkan dan atau membuat restoranku sendiri. Tapi beneran punya usaha atau memang kerjasama atau gimana kak? Punya usaha. Family business. Jadi kita punya family business itu ada buka gerai pizza. Jadi ada restoran pizza di Tulungagung. Kita punya itu. Ada juga yang take away di suatu supermarket kayak gitu. Tepuk tangan dulu dong, keren banget. Oh jadi dari berangkat latar belakang berikut, jadi cocok nih ikut restoran servis. Akhirnya keluarga juga support. Harapannya nanti dapat pengalaman di sana yang bisa diaplikasikan di rumah. Iya, berarti rencana setelah Ausbildung pastinya ada. Ataukah balik ke tanah air atau melanjutkan di Jerman gimana? Atau mentransfer ilmu dari mungkin media online nanti ya, sosial media atau apa gimana? Oh, aku menurutku untuk Ausbildung sendiri kan 3 tahun, itu pastinya kurang ya kak. Iya. Jadi aku pinginnya sih mencari pengalaman lebih banyak lagi di sana sebagai karyawan tetap dan mungkin Weiterbildung kalau ada kesempatan. Nanti setelah itu kalau dirasa udah cukup bakal pulang lagi ke Indonesia untuk mengaplikasikannya. Berarti memang ada niatan untuk balik lagi ke tanah air. Oke, gak apa-apa lo, keren banget. Oke kak, aku cukup sedih banget ya dari kita, bukan sedih karena kasihan tapi bener-bener terharu loh dari mulai tekad yang kuat dari masih muda, ternyata kan udah mau tekad ke luar negeri atau sebelumnya pernah ada ke Eropa atau negara-negara baru ini ya, baru ini. Aku mau nanya sama adanya sekarang tadi kakaknya adanya ya, gimana melihat sosok kakak? Bedanya berapa tahun sih? Cuma 1 tahun. Oh, cuma 3 bulan. 3 bulan. 15 bulan. Lihat sosok kakak ini sebagai apa di mata adik? Kalau kakak ini role model sih dari kecil. Kayak aku mau pakai baju kalau sama kayak kakak, sekolah juga pengennya sama kayak kakak gitu. Jadi aku menganggap kakak itu udah role model dari kecil gitu. Ini kan adik kakak ya. Pernah gak sih berantem gitu? Karena kan apalagi kan melihat orang tua kan udah nggak ada ya. Maksudnya apakah masih berantem atau tidak? Kalau kita alhamdulillah jarang berantem ya. Malah saling support. Kalau aku ada masalah kakak nanya, ingin lebih kita komunikasinya lancar. Mungkin itu yang bikin meminimalisir berantem ya. Kalau kita kakak nggak suka dia selalu langsung negur. Kalau aku juga nggak suka sama kakak di bagian apa itu juga negur gitu. Untuk dari teman-teman di asrama nih, siapa aja kayak yang bukan paling mendukung, kayak siapa aja yang teman sama-sama gitu? Oh, yang paling dekat. Sebenarnya banyak sih ya, cuma semuanya, tentunya semuanya. Cuma yang paling sering komunikasi itu ada Firza yang sudah berangkat, ada Mila juga, ada Nadia, ada Kak V, dan banyak lagi. Banget dari teman asrama juga mendukung juga ya. Gak ada yang senior nggak ada ya dia aja. Oh, nggak ada. Saling mendukung. Saling mendukung. Ini satu perusahaan sama siapa aja? Sama Ozan, sama Bang Zaid, sama Aileen. Jadi 2 cowok, 2 cewek.
Oke Kak Tina, mungkin buat pesan kawan YJ yang ada sedang nonton saat ini atau memang yang berkeinginan untuk pergi ke Eropa, entah itu untuk berkarir, studi dan lain sebagainya, tapi dia masih ragu Kak Tina. Jadi kayak mungkin banyak hal-hal yang bikin mereka overthink ya, namanya gen-gen yang Gen Z terutama nih. Mungkin ada pesan buat yang lain atau semangat biar Buat teman-teman semua jangan ragu untuk join GIJ karena benar-benar pelayanannya bagus dan support banget untuk kita meraih mimpi di Eropa. oke, langsung tembak YJ. Aku kira bakal semangat buat teman-teman yang di rumah. Oke, terakhir deh untuk YJ ya. Mulai dari kakak konsultasi, mungkin kakak tahu dari mana kak? YJ. Dari itu dikirim mama. Oh, ini dikirim mama Instagram, oke. Mungkin dari pelayanan konsultasi sampai kayak pengurusan dokumen-dokumen, pencarian bed trip, segala macam. Mungkin CV juga kan, dokumentasi segala macam. Dari 5 sampai 10 aja berapa rating YJ? 9/10. Terima kasih ya Kak Tina. 9 Oh. atau 10. Oke. 10/10 lah. 10/10. Oh ya, satu lagi deh. Kalau misalkan di Jerman pertama kali hal yang kamu pengen lakuin apa? Kayak kan pasti kan culture shock kan pasti ada. Kayak aku pengen nyoba ini, pengen coba ke sana. Pasti kan ada lah. Apa ya? Mungkin makanannya ya, pengen tahu Oke. makanannya. Pengen ketemu makanan ya, sama salju juga sih. Tapi sekarang lagi udah nggak salju ya. Nanti ceritain ya kalau misalnya udah di Jerman video-video aja. Oke, terima kasih Kak Tina. Terima kasih ya.